Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Muhammad Gilvi Langgawan Putra. Yaitu kita di sini akan membahas komitmen mutu. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu komitmen mutu? Kemudian nilai-nilai komitmen mutu. Kemudian bagaimana penerapannya dalam pelayanan publik sehari-hari kita. Di sini pelayanan mutu yaitu adalah bagaimana kita sebagai ASN dapat menjaga mutu dalam pelayanan kita. Nah, maksudnya apa? Kita bahas itu dengan kualitas. Kualitas adalah suatu hasil dari setiap pekerjaan yang mana pekerjaannya itu memiliki tingkat keeroran dan memiliki tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda. Itu kualitas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian bagaimana komitmen mutu yang bagus, yaitu ekspektasi dan realitanya harus berbanding lurus. Jadi apa yang kita ekspektasikan dan apa yang ingin kita kerjakan itu harus memiliki hasil yang sama. Sehingga komitmen mutu atau kualitas mutu ini bisa terjaga hasilnya. Kemudian bagaimana quality di dalam sektor publik atau kita sebagai warga negara Indonesia yang khususnya pegawai negeri sipil. Nah, ini kita harus melihat dari segi bisnis yang mana jika suatu mutu kita itu memiliki nilai, maka harus ada nilai feedback yang ada dalam menjaga nilai mutu kita. Tidak bisa berdasarkan hasil ucapan sendiri, namun ada penilaian dari pengguna layanan kita atau biasa dengan disebut service public sector. Kemudian, nah, di sini mengenai dengan public sector atau kualitas manajemen atau komitmen mutu, di sini harus mengalami perubahan yang berkelanjutan. Maksudnya perubahan apa? Yaitu perubahan yang terjadi lebih baik lagi atau disebut dengan improvement. Nah, yang mana komitmen mutu yang bagus itu adalah bagaimana kita sesuai dengan ekspektasi oleh pengguna servis kita. Nah, adapun nilai-nilai komitmen mutu terdiri dari 4. Yang pertama, efektivitas layanan. Yang mana efektivitas layanan ini yaitu adalah menunjukkan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, kemudian durasi, biaya, dan harapan. Kemudian kita bahas yang kedua yaitu adalah efisiensi layanan. Apa sih efisiensi layanan itu? Yaitu adalah bagaimana kita bisa menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan. Kemudian bisa diukur dari penggunaan waktu kerja, kemudian biaya, dan juga energi sehingga dapat tercapai target dan mewujudkan harapan dari pihak stakeholder. Kemudian inovasi layanan. Nah, dalam setiap layanan kita dituntut untuk memiliki inovasi. Tujuannya apa sih? Agar kreativitas aparatur sipil negara ini bisa mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dengan sebelumnya sehingga dalam komitmen mutu terjadinya improvement continuity atau perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian terakhir yaitu adalah mutu layanan, yaitu menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan penuh hati atau setulus hati sehingga membuat customer merasa puas atau biasa disebut dengan customer satisfaction. Nah, kemudian ada pun siklus tahapan berpikir kreatif kita, bagaimana kita bisa menghasilkan mutu yang inovasi, yaitu adalah kita bisa merenung dan berimajinasi. Dari apa? Dari ketidakpuasan kita terhadap layanan atau dari orang yang memakai layanan kita, kemudian ketidaktahuan, kemudian kejenuhan, kebutuhan dan keinginan. Nah, hal tersebut yaitu adalah dapat membuat kita berimajinasi dan berpikir apa sih perubahan yang akan kita buat, apa sih inovasi yang ingin kita olah sehingga layanan kita bisa diperbaiki atau memiliki kreativitas yang baru. Kemudian setelah kita merenungkan dan berimajinasi, selanjutnya kita mencari data, informasi, dan membaca rujukan atau studi banding yang mana kita dapat menerapkan ATM, amati, tiru, dan modify. Jadi layanan kita bisa berjalan baik. Nah, setelah kita mencari data, informasi, dan lain sebagainya, kita bisa menganalisis dari informasi dan data yang kita dapatkan. Sehingga kita bisa
mencari apa sih solusi yang pas terhadap masalah yang kita buat. Nah, kemudian setelah itu kita buat di inovasinya. Maka lahirlah karya atau kreativitas sebagai sebuah inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Nah, kemudian ada pun beberapa tipe bagaimana kita bisa mengecek keberhasilan pekerjaan kita. Untuk menjaga komitmen mutu, kita bisa melakukan PDCA atau bisa disebut dengan Plan, Do, Check, and Act. Atau kita rencanakan, lakukan, cek, dan lakukan lagi. Kemudian, nah itu adalah teknik PDCA. Nah, kemudian pelayanan publik. Nah, kalau kita mengenai pelayanan publik sebagai dosen, kita bagaimana penerapannya di dunia dosen, yaitu adalah bagaimana kita bisa melayani mahasiswa kita sesuai dengan bidang ilmu. Contohnya pada saat bimbingan tugas akhir atau penelitian. Nah, apabila mahasiswa mengalami kesulitan untuk memahami materi atau teori yang belum pernah diajarkan, itu posisinya kita bisa membantu mahasiswa sharing ilmu sehingga apa yang mereka bingungkan itu bisa ditemukan solusinya, sehingga kita bisa bertukar pikiran dengan mahasiswa. Oh, ternyata seperti ini solusi apabila mahasiswa sudah kebingungan dengan teori yang ada. Nah, itu adalah merupakan pelayanan publik untuk sebagai dosen. Kemudian juga ada contohnya yang kedua, itulah bagaimana pada saat akhir pengajaran dosen diberikan indeks prestasi dosen, yang mana mahasiswa berkewajiban untuk menilai atau mengevaluasi pekerjaan dosen dalam satu semester, sehingga nilainya itu menjadi acuan kita untuk memperbaiki komitmen mutu atau layanan kita terhadap mahasiswa. Nah, demikian untuk materi komitmen mutu, saya harap bisa dipahami dan bisa diimplementasikan di berbagai macam hal, khususnya di bagian dosen sebagai profesi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.